Pemirsa, Sabtu 29 April lalu merupakan hari bersejarah bagi Wanda Hamidah. Karena pada hari itu Wanda resmi menyandang gelar sarjana hukum setelah diwisuda bersama sarjana lulusan Universitas Trisakti lainnya. Pagi itu wajah gadis pengagum Amin Rais ini tampak bahagia dan terharu. Senang banget, jadi udah selesai kuliah. Ya sebetulnya sih buat Wanda sendiri. Pemirsa, para penyanyi yang sebentar lagi akan Anda saksikan penampilannya ini memang sudah lama menghilang dari dunia musik pop Indonesia. Minggu lalu mereka bertemu dalam pesta ulang tahun artis Lucky Reza. Ingin tahu apa yang mereka lakukan di sana? Langsung saja kita dicek acara reuni 4 penyanyi ini. Pemirsa, di tahun 80-an wajah dan suara keempat wanita ini pernah terkenal sebagai penyanyi. Namun semenjak menikah dan sibuk mengurus keluarga, nama mereka pun surut secara perlahan. Tetapi itu bukan berarti mereka lupa akan dunia tarik suara. Saat bertemu di pesta ulang tahun Lucky Reza, penyanyi Vonny Sumlang, Yayu Suseno, Nela Regar, serta Indah Permatasari membuktikan kalau suara mereka masih patut diperhitungkan. Selain sebagai penyanyi, mereka juga dikenal sebagai fotomodel dan bintang sinetron. Lalu masih adakah keinginan mereka untuk kembali ke profesi lama mereka? Yang jelas karena umur udah tambah tua, sudah kepala 4. Aku ya khususnya kepala 4, kalau adik-adikku masih kepala 3 ya. Terus sekarang kesibukan lainnya ya karena ada keluarga, ada anak, ngurusin anak. Yang akan datang mau bikin duet lagi aku. Ada penyanyi baru, tetap di jalur pop. Kembali ke dunia menyanyi, apakah karena sudah menikah dan punya anak, produser tidak lagi tertarik menawari mereka rekaman? Mungkin kali ya enggak? Ya, mungkin kali udah banyak yang segar-segar ya berpaling ingat. Kalau ada produser yang menawari mereka rekaman, apa mereka berani bersaing dengan penyanyi-penyanyi baru yang ada? Bukan soal saing dan tidak saing ya. Semua manusia tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Yang baru begini, yang lama begini. Jadi ya punya jatah masing-masing lah gitu. Dengan banyaknya penyanyi baru yang muncul, apakah mereka merasa tersisihkan dan tidak diperhitungkan lagi? Enggak tuh, buktinya orang masih kenal kita. Kalau lagi jalan paling suka nanya, kok nggak pernah muncul lagi untuk nyanyi? Ya muncul sih muncul, karena tapi dalam kerangka tertentu ya, paling show untuk apa. Kalau saya nganggapnya gini, oh ya emang sekarang mungkin zamannya sekarang penyanyi-penyanyi ABG ya. Kita ini udah lewat ABG, mungkin terlupakan lo sama produser. Ya logis aja nggak apa-apa. Tapi kita masih oke loh, catat. Pemirsa, berikut ini adalah berita-berita singkat dari sejumlah artis yang layak Anda simak. Inilah Galeri Selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari Katon Bagaskara. Penyanyi yang juga vokalis grup Club Project ini baru saja merilis solo album terbarunya yang diberi nama Damai dan Cinta. Dalam album terbarunya itu, suami artis Ira Wibowo ini melakukan terobosan baru yang belum pernah dilakukan oleh penyanyi lain dengan membuat 2 versi sampul kaset. Idenya gini, saya ini bintangnya Gemini. Gemini itu biasanya punya 2 sisi. Satu sisinya yang agak funky, satu yang agak melankolis. Melankolis itu konservatif sedikit. Terus kemudian saya kok suka lukisan, tapi saya juga suka fotografi. Kemudian saya mau dua-duanya saya tonjolkan gitu loh, karena semuanya dua-duanya bagus. Akhirnya kita ambil jalan keluar bahwa cover ini bisa bolak-balik. Jadi kalau orang seneng Katon yang gayanya klasik dan melankolis, dia ambil yang ini, dia tinggal puter bagian dalamnya. Kalau dia suka yang Katon gayanya funky dan ada kontemporernya, dia ambil yang ini dan dia tinggal balik. Jadi jangan sampai salah pikir bahwa ada 2 kaset, dan ini masih semua satu kaset dengan satu cover yang sama, tinggal bolak-balik. Ini saya bolak ya, saya bolak ceritanya. Nah, ini kan dari yang lukisan.
Terus sekarang saya balik, tinggal begini doang. Nah ini udah jadi. Bukan sulap, bukan sihir ya. Berita lain datang dari artis Novia Ardana. Lama menghilang, diam-diam artis yang pernah membuat sensasi lewat pengakuannya sebagai artis yang pernah menjadi budak narkoba itu menggandeng pacar barunya. Pria di sampingnya itu bernama Tiara Banuwinoto. Pacarku pertama. Setelah itu putus, cuma ya deket lagi aja udah kayak apa ya, nggak tahu deh. Gue ulang tahun 2 tahun yang lalu, gue ketemu lagi sama dia. Terus sebelumnya paling kadang-kadang aja telepon-teleponan. Terus ya saat itu gue udah nggak punya pacar. Abis itu gue nggak punya pacar, dia juga belum pacaran. Jadi ya udah tiap hari aja ketemu. I'm crazy for you. I'm falling for you. Pemirsa, di antara artis-artis yang karirnya bertahan hingga 10 tahun lebih, nama Ayu Azhari termasuk di dalamnya. Sepanjang karirnya itu bukan berarti wanita cantik yang bernama asli Siti Hadijah itu bersih dari isu miring. Ayu pernah dikabarkan beradegan bugil di salah satu film dan Ayu sempat pula diisukan bercerai dengan suaminya Yusuf Temu. Dalam seminar berjudul Bagaimana PR dan Selebriti Menghadapi Pers yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta belum lama ini, Ayu menceritakan tentang kiatnya menghadapi pers hubungan gosip seputar dirinya. Saya sendiri sih modelnya jujur aja, saya jujur gitu loh. Kalau misalnya Anda mau wawancara saya bilang boleh tapi saya nggak bisa lama-lama. Jadi kan Anda juga enak, saya juga enak. Jadi tidak ada salah paham. Yang penting ya dipahami aja, memahami dan mengerti itu yang mungkin sangat berat untuk diucapkan, tapi itu kayaknya jalan satu-satunya yang harus dijalani. Pemirsa, mulai sekarang di belakang nama artis Wanda Hamidah tertera 2 huruf tambahan SH. Gadis cantik yang mengaku tertarik dengan dunia politik ini baru saja diwisuda sebagai sarjana hukum. Pemirsa, Sabtu 29 April lalu merupakan hari bersejarah bagi Wanda Hamidah. Karena pada hari itu Wanda resmi menyandang gelar sarjana hukum setelah diwisuda bersama sarjana lulusan Universitas Trisakti lainnya. Pagi itu wajah gadis pengagum Amin Rais ini tampak bahagia dan terharu. Senang banget, jadi udah selesai kuliah. Ya sebetulnya sih buat Wanda sendiri gelar nggak penting lah gitu, yang penting ilmu yang kita dapat. Setelah meraih gelar SH, apa rencana Wanda selanjutnya? Ke depan rencana banyak banget gitu, jadi kalau terus terang kalau artis sendiri Wanda nggak mau menjadikannya sebagai profesi gitu, pengennya di bidang ilmu yang Wanda dapat pengennya diaplikasikan gitu. Skripsi Wanda diilhami oleh peristiwa yang menimpa Aceh. Apa alasan Wanda memilih topik itu? Skripsinya tinjauan yuridis pasal 3 Konvensi Jenewa dan protokol 2 tahun 77 terhadap kasus Aceh. Saya ambil hukum internasional ya, terus saya tertariknya saya nggak tertarik ke bidang dagang atau ekonomi internasional, tapi saya tertariknya lebih ke humaniter, hukum perang, terus mengenai HAM. Ngomong-ngomong, apa Wanda berniat syukuran setelah lulus? Wah, insya Allah. Tapi sebelum-belumnya kemarin-kemarin kami udah bikin. Pemirsa, dalam rangka ulang tahunnya yang pertama, tabloid Buletin Sinetron memberikan penghargaan kepada sejumlah artis yang dianggap berprestasi dalam dunia pertelevisian. Siapa saja artis yang mendapatkan penghargaan itu? Langsung saja kita simak acara Malam Anugerah Prestasi 2000 yang diselenggarakan di restoran Cek dan Dicek. What you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? Pemirsa, itulah tadi artis-artis yang oleh tabloid Buletin Sinetron dianggap pantas mendapat penghargaan karena prestasi di dunia hiburan. Bagaimanakah perasaan mereka kala menerima penghargaan itu? Ya senang lah, namanya juga dapat penghargaan. Berarti ada satu pekerjaan saya yang dianggap oleh orang lain gitu, yang
selama ini jarang saya dapat gitu. Kadang-kadang justru apa yang saya buat nggak pernah kelihatan gitu. Justru gosip-gosipnya yang kelihatan. Alhamdulillah sekali ya, saya sangat menghargai ini dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Allah dan juga kepada Buletin Sinetron dan kepada pembaca. Terus terang saya senang, terima kasih ya pada semua pihak ya segala macam, terutama juga pada pers, pada wartawan ya, yang mana apapun yang saya perbuat acara, maksudnya saya lakukan selama ini berarti terekspos cukup baik. Lalu apakah menurut mereka penghargaan itu layak untuk prestasi yang mereka raih selama ini? Wah, yang bisa bilang sesuai atau enggak bukan saya gitu ya. Yang memberikan penghargaan orang lain, saya hanya bisa menerima dan bersyukur gitu.